Selamat datang di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Halo semuanya, kembali lagi bersama Nurul dari HPT 2020 yang akan menemani teman-teman semua dalam podcast episode kali ini. Dan tentunya kita akan membahas banyak hal nih teman-teman mengenai HSA atau Haryono Sembangun Award, salah satu event bergengsi di HPT UGM. Dan tentunya di sini aku nggak sendiri karena aku sudah ditemani nih oleh narasumber kita yang sangat keren. Ada Kak Akmal di sini. Halo Kak Akmal. Halo Nurul. Halo teman-teman semuanya, di sini sudah ada Kak Akmal yang akan menemani kita untuk mengenal lebih dekat mengenai HSA atau Haryono Sembangun Award, salah satu event bergengsi di HPT. Tentunya ini bermanfaat banget nih buat teman-teman yang penasaran apa sih itu HSA, dan tentunya buat teman-teman yang misalnya pengen jadi peserta atau nantinya di event-event selanjutnya pengen berkontribusi sebagai panitia, ini merupakan pilihan tepat untuk teman-teman menyimak sampai akhir tentunya, ya nggak Kak? Betul sekali dong Kak Nurul. Oke, halo Kak. Nah di sini aku mau tanya dulu dong Kak Akmal, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat banget ya, ini apalagi kita udah mulai kuliah offline ya. Iya Kak, aduh deg-degan banget gak sih Kak? Ya, harus bangun pagi setiap hari. Beda banget ya, dulu kita bangun pagi langsung ke meja belajar aja. Betul ya, sekali. laptop. Sekarang kita udah kuliah offline gitu ya Kak. Mungkin tentunya di kuliah offline ini kita makin kerasa sibuknya ya Kak ya. Iya, apalagi ada kegiatan lain juga kan. Jadi tambah sibuk. Aduh, iya benar banget. Ya masih masuk sibuk aja. Bener banget. Nah Kak, ngomong-ngomong tentang kesibukan nih Kak, emang Kak Akmal lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Waduh, kalau kesibukan akhir-akhir ini ya yang pasti itu jadi panitia HSA ya di koordinator acara. Nah itu juga bareng teman-teman lainnya dari teman-teman HPT, ada dari HPT 2020 dan 2021 Kak Nurul kayak gitu. Oke, keren banget. Jadi di sini kita mendapatkan narasumber yang emang benar-benar berkontribusi sebagai panitia HSA UGM 2022. Keren banget. Dan bertugas sebagai apa Kak tadi? Koordinator acara. Divisi acara. Keren banget. Nah, ngomong-ngomong tentang HSA nih, boleh banget dong Kak dijelasin ke teman-teman Sobat Proteksi di rumah, apa sih HSA itu Kak? Nah, Haryono Sembangun Award atau HSA 2022 ini merupakan salah satunya event yang bergengsi ya tadi Kak Nurul dari Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan UGM, yang mana itu tuh acaranya 2 tahunan sekali. Jadi penyelenggaraannya itu memang di tahun genap. Nah, seperti itu Kak Nurul untuk HSA. Oke, itu berarti event setiap 2 tahun sekali ya Kak ya. Nah, dari HSA itu kan tadi singkatannya ada Haryono Sembangun Award nih Kak. Pasti teman-teman di sini penasaran siapa sih sosok Haryono Sembangun itu dan kenapa namanya bisa menjadi salah satu nama event bergengsi di HPT Kak. Nah, sebenarnya ini juga pertanyaan menarik ya. Kira-kira kenapa sih namanya Haryono Sembangun Award? Siapa itu Haryono Sembangun Award? Nah, di sini Haryono Sembangun itu merupakan salah satu guru besar ya Kak Nurul di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan. Beliau merupakan salah satu peneliti ya ataupun dosen yang sangat berpengaruh gitu di dunia fitopatologi atau ilmu penyakit tumbuhannya. Jadi di sini merupakan suatu apresiasi gitu untuk mengingat selalu karyanya maupun mengingat selalu publikasi-publikasinya, sehingga digunakan nama beliau untuk event terbesar di HPT ini. Oke, wah jadi teman-teman nambah insight baru nih. Kenapa sih bisa namanya Haryono Sembangun Award gitu? Begitu besar karya-karyanya dan juga publikasi-publikasinya sehingga namanya menjadi nama salah satu event bergengsi di HPT UGM. Nah, Kak, tadi kan itu event itu pasti punya tujuan ya, Kak? Ya, benar. Nah, apa sih Kak tujuan diadakannya HSA ini Kak sebenarnya? Nah, kalau HSA ini tuh sebenarnya punya 3 tujuannya ya. Yang pertama itu untuk menggait teman-teman SMA supaya tahu itu apa itu fitopatologi atau ilmu penyakit tumbuhan, khususnya juga di SMA ini kita untuk mempromosikan ya Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan, sehingga teman-teman SMA itu bisa tertarik dan nantinya bisa bergabung gitu ke Departemen HPT dan jadi adik tingkat kita ya Kak Nurul. Iya benar banget nih. Jadi melalui HSA kita dapat menggait lebih banyak adik tingkat banget. Ya Kak, untuk bergabung bersama kita di HPT UGM seperti itu ya Kak ya. Nah betul. Nah terus untuk tujuan yang kedua itu menjadi wadah ya bagi mahasiswa itu tuh untuk mengembangkan ilmu dari penyakit tumbuhan ini sekaligus untuk wadah diskusi gitu. Jadi kita di fitopatologi ini bisa semakin berkembang lagi untuk pengetahuan kita maupun tentang hal yang terkait dengan fitopatologi. Lalu yang ketiga itu tujuannya untuk umum ya. Jadi bagaimana kita bisa memberitahukan kepada khalayak umum bahwasanya fitopatologi itu penting banget gitu di dunia pertanian khususnya. Seperti itu Kak Nurul. Wah, banyak banget ya Kak tujuan-tujuan yang tentunya sangat bermanfaat gitu ya dari diadakannya event HSA ini ya Kak ya. Nah, untuk HSA tahun ini kan berarti terakhir diselenggarakan tuh di tahun 2020 ya Kak. Nah, boleh dong dikasih tahu teman-teman Sobat Proteksi kira-kira tema apa sih Kak yang diangkat pada HSA UGM 2020? Nah, untuk yang Haryono Sembangun atau HSA tahun 2022 ini memang temanya sangat menarik ya, yaitu the importance of phytopathology to meet world
necessity as an effect of climate change. Nah, di sini kita tahu ya bahwasanya di situ artinya sangat luar biasa ya Kak Nurul. Iya, bener banget. Nah, tema itu tuh diambil karena kita ingin memberitahukan kepada teman-teman semua atau khalayak umum gitu bagaimana pentingnya fitopatologi di dunia pertanian. Khususnya kan sekarang ada isu ya climate change ya, yang bagaimana kita benar-benar nggak tahu nih perubahan iklim itu sangat berpengaruh pada pertanian, dan akibatnya itu kan juga berpengaruh ya kepada ketahanan pangan. Sehingga di sini kami dari HSA itu menjadi suatu wadah ya atau media untuk bisa memberitahukan dan mengembangkan fitopatologi ini, seperti itu Kak Nurul. Oke, jadi lebih ke meningkatkan awareness masyarakat mengenai pentingnya ilmu fitopatologi ya Kak ya. Ya, betul banget Kak Nurul. Nah, untuk mencapai tujuan itu Kak, kira-kira apa aja sih Kak kegiatan yang diselenggarakan di HSA tahun ini Kak? Nah, kalau misalnya HSA 2022 ini memang banyak sekali ya kegiatan-kegiatan menariknya ya, tapi kegiatan paling intinya itu adalah perlombaan dan webinar. Nah, mungkin juga di awal ada grand opening dan diakhiri oleh closing ceremony, seperti itu Kak Nurul. Wah, menarik banget nih, ada perlombaan dan juga webinar. Boleh dong kita breakdown sedikit nih. Oh, boleh banget dong. Mulai dari perlombaan Kak, apa aja Kak perlombaannya Kak? Oke, kalau di HSA 2022 ini memang ada 4 perlombaan ya, yang mana kita tuh juga menargetkan 3 sasaran utama. Yang pertama sasaran untuk umum, lalu untuk sasaran untuk SMA dan untuk mahasiswa. Nah, yang untuk sasaran umum itu apa? Yang pertama itu ada lomba fotografi ya. Jadi di sini kita juga memiliki tema yaitu gejala penyakit tumbuhan. Jadi teman-teman semua nih yang punya kemampuan untuk fotografi dan punya foto sampel ya untuk penyakit tumbuhan, nah itu boleh banget ikutan seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ada sasarannya untuk SMA ya. Yang pertama itu ada lomba esai dan lomba cerdas cermat. Nah, lomba ini itu memiliki tema yang sama, yaitu faktor biotik dan abiotik bagi tumbuhan. Nah, untuk pertama untuk lomba esai dulu ya Kak Nurul. Lomba esai ini juga dalam bentuk tim ya atau bergu yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Nah, di sini kita juga sebagai bentuk pengenalan gitu ke teman-teman SMA, mulai dari biologi tumbuhan tersendiri, dan nanti kan kalau misalnya lebih dalam bisa lebih ke HPT-an lain gitu ya Kak Nurul. Terus yang selanjutnya ada lomba cerdas cermat. Ini juga lomba bergu yang terdiri dari 3 orang. Nah, ini juga memiliki tema yaitu faktor biotik dan abiotik ya pada tumbuhan. Jadi teman-teman semua yang memiliki fokus nih atau merasa memiliki intelektual yang bagus ya di biologi tumbuhan, itu boleh banget ikutan di lomba cerdas cermat ini. Lalu yang ketiga itu untuk sasarannya mahasiswa ya, yaitu ada fitopatologi quiz. Nah, ini lomba yang sangat menarik juga, sasarannya bagi mahasiswa S1 dan S2. Dan tahu nggak Kak Nurul, kira-kira apa yang paling mencengangkan dari lomba ini? Apa tuh Kak? Penasaran. Nah, untuk lomba ini tuh sasarannya itu internasional ya Kak Nurul. Wah. Jadi di tahun ini kita memang sasarannya untuk kuis itu mencakup Indonesia dan luar Indonesia lah kayak gitu. Jadi teman-teman yang mahasiswa di Indonesia ataupun yang di luar boleh banget ikutan untuk lomba fitopatologi quiz ini kayak gitu. Dan menariknya lagi, lomba fitopatologi quiz ini tuh kita nanti akan ada 3 juri, yang mana 2 juri itu dari Indonesia dan 1 juri ini kita mengusahakan untuk dari luar negeri seperti itu. Jadi kita bisa diskusi di sana, kita bisa semakin tahu ya apa perkembangan fitopatologi baik di Indonesia maupun di luar, seperti itu Kak Nurul. Oke, wah keren banget ya teman-teman. Jadi HSA ini bukan lagi berskala nasional, ini bahkan sudah menyentuh skala internasional. Bahkan tadi buat teman-teman tadi banyak ya skop perlombaan-perlombaannya, mulai dari teman-teman yang tertarik di bidang fotografi atau karya tulis ilmiah atau cerdas cermat juga tadi ada. Teman-teman boleh mengikuti event bergengsi ini. Di perlombaan-perlombaannya juga banyak pilihannya ya Kak ya. Baik sekali dong, harus ikut pokoknya. Nah Kak, tadi kan juga disebutkan nih adanya kegiatan webinar Kak ya. Selain perlombaan nih Kak. Boleh dong dijelasin nanti webinarnya itu kayak gimana Kak di HSA ini Kak? Nah, untuk webinar pada tahun 2022 ini memang sangat luar biasa ya. Ini banyak inovasi yang dilakukan pada tahun ini. Yang pertama itu kita bekerja sama ya pada PFI. Nah, mungkin kalau teman-teman belum tahu PFI itu apa? PFI itu Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, yang mana itu memang mewadahi ya seluruh saintis ya mungkin ataupun ilmuwan-ilmuwan yang fokus pada fitopatologi seperti itu. Nah, di sini juga konsep kita itu nanti akan membahas mengenai special topic on virology. Jadi memang temanya itu lebih khusus ke virologi, karena memang salah satu yang paling utama ya dalam fitopatologi itu ada 3 ya, ada bakteriologi, virologi dan mikologi, dan di sini kita mengambil fokus di virologi seperti itu. Nah, selanjutnya juga pada webinar ini sangat menarik juga ya, ada temanya yaitu climate change and emergence
of Plan Viral Disease. Jadi di situ memang kita fokus tuh gimana sih perkembangan virus ataupun emergence virus itu tuh karena adanya climate change seperti itu. Nah, untuk yang akan mengisi itu juga pemateri-pemateri sangat hebat ya, yang mana sudah malang melintang publikasinya juga, terus penemuan-penemuannya juga ya. Itu ada Prof. Susamto dari Universitas Gadjah Mada, lalu ada Bu Sri Sulandari juga dari UGM, dan Prof. Asti dari IPB. Nah, nanti mereka akan membahas mengenai webinar ini dengan sangat menarik dan dengan topik yang berbeda-beda. Walaupun kita di sini fokusnya di virologi, tapi mereka akan membahas mengenai topik yang berbeda dan sangat menarik. Seperti itu Kak Nurul. Wah, keren banget nih Kak acara ini Kak. Jadi selain ada perlombaan, tadi juga ada webinar dengan topik-topik yang menarik, dengan narasumber dan juga pembicara yang sangat-sangat hebat ya Kak ya. Luar biasa banget ya itu. Luar biasa banget. Apalagi ditambah ini Kak Nurul, untuk Kak? pelaksanaannya webinar ini akan dilaksanakan dalam 2 sistem ya. Yang pertama itu secara offline, itu di di auditorium Harjono Dano Sastra di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Jadi nanti ketiga pemateri itu akan hadir ya di situ, dan kita akan berdiskusi ria lah gitu. Dan kalau misalnya teman-teman yang tidak bisa datang ke auditorium tersebut bisa mengikuti di Zoom. Jadi kita ada 2 platform sekaligus. Jadi konsepnya bauran gitu Kak Nurul. Oke, wah keren banget nih, konsepnya juga dipikirkan untuk teman-teman yang mungkin berhalangan hadir secara langsung ya Kak ya. Dan juga buat teman-teman yang berkesempatan hadir, boleh banget menghadiri webinar di HSA ini, karena kapan lagi ya kan Kak kita bisa berdiskusi bareng. Iya, apalagi pematerinya hebat-hebat ya Kak Nurul. Dan juga nanti bisa menambah ilmu pengetahuan kita dalam bidang hama dan penyakit tumbuhan ya Kak ya. Betul Kak Nurul. Keren banget nih Kak Akmal, acara HSA ini semoga dilancarkan ya Kak ya. Amin, harus dong Kak Nurul nanti ikutan ya. Ya diusahakan ya Kak ya. Nanti kalau nggak datang awas. Kita coba lihat nanti ya Kak ya. Oke, nah tadi kan juga dibahas nih Kak mengenai perlombaan. Tentunya teman-teman di sini mungkin butuh motivasi Kak. Butuh motivasi, kenapa sih kita tuh perlu memperbanyak ikut perlombaan gitu Kak. Sebenarnya tuh apa sih pentingnya Kak ikut perlombaan saat kuliah atau SMA gitu Kak? Oke, nah ini ya membahas tentang perlombaan ya, memang sebagai mahasiswa ya atau siswa itu kita sangat penting ya untuk ikut perlombaan gitu, karena itu bisa meningkatkan soft skill dan hard skill kita ya, terutama yang tidak kita dapatkan di SMA kayak gitu atau di kuliah. Jadi yang paling penting itu nanti kalau kita ikut lomba itu bisa mengatur atau bisa meningkatkan 3 hal ya. Yang pertama itu mengenai time management ya, jadi kayak bagaimana kita bisa mengatur gitu waktu kuliah atau waktu sekolah dengan waktu kita ikut perlombaan seperti itu Kak Nurul. Lalu untuk yang kedua itu bisa melatih teamwork ya. Jadi apalagi kalau misalnya kita mengikuti lomba-lomba yang skalanya tim gitu ya, dalam bentuk tim, nah itu tentu saja kita akan dilatih untuk bagaimana kita bekerja dalam tim, bagaimana kita perlu diskusi, bagaimana kita juga memecahkan suatu masalah bersama seperti itu. Dan yang terakhir itu bisa membuat pola pikir sistematis ya. Jadi kan kalau misalnya kita ikut lomba, kita akan berstrategi, ataupun misalnya kita ikut yang kayak LCC atau esai yang karya tulis ilmiah, itu kan kita harus nyusun ya bagaimana rumusan masalahnya, tujuan, lalu opini dan lainnya seperti itu. Jadi kayak akan membantu kita, terutama yang mahasiswa ya. Nanti kita akan ada skripsi ataupun yang S2 nanti ada tesis dan lainnya, itu akan sangat membantu seperti itu Kak Nurul. Iya, oke, keren banget ya Kak. Banyak banget ternyata manfaat dari mengikuti perlombaan-perlombaan ini. Teman-teman bisa melatih soft skill dan hard skill tadi juga. Dan juga teman-teman di sini tentunya banyak banget keuntungannya ya Kak, kayak menambah pengalaman ya, gitu ya Kak. Banget. Apalagi teman-temannya banyak banget yang ikutan kayak gitu kan. Iya. Apalagi tadi juga untuk yang fitopatologis ya, itu kan teman-temannya bisa dari luar negeri ya. Iya ya Kak ya. Kita bisa saling kenal, bisa saling tahu perkembangan ilmu fitopatologi di sana seperti itu. Bener banget. Dan juga bisa nambah-nambah sertifikat ya Kak ya. Ya itu bener banget. Bisa cari-cari. Bisa buat taruh di LinkedIn biar keren. Betul. Untuk daftar apa Kak Nurul? Untuk daftar banyak lah keuntungannya sertifikat-sertifikat itu ya. Teman-teman pastinya ikutin aja dulu ya. Yang penting berani untuk mencoba hal-hal baru ya Kak ya. Bener banget. Yang penting mencoba dulu, kalau misalnya menang ya itu adalah bonus juga kan kayak gitu. Iya, kapan lagi gitu kan kita coba. Apalagi internasional ya Kak Nurul. Kalau nggak dicoba nggak bakal tahu. If you never try you never know ya Kak. Yes, ya. Nah Kak, aku mau tanya juga nih Kak. Tadi kan udah ada alasan kenapa kita perlu mengikuti perlombaan. Nah sekarang pertanyaan aku Kak, kenapa kita harus mengikuti perlombaan ini Kak? Kenapa kita harus mengikuti HSA? Apa bedanya HSA dengan kegiatan-kegiatan perlombaan lainnya Kak? Oke, nah tadi kan pertama ya, untuk perlombaan itu kan ada 3 sasaran. Yang pertama umum, SMA, dan mahasiswa. Nah untuk teman-teman SMA nih wajib aja ikutan lomba di HSA tahun ini, karena memang pertama mereka akan dilatih gitu ya secara teamwork juga ya. Tadi kan dalam bentuk tim semua. Nah itu mereka akan belajar soft skill seperti itu. Lalu yang kedua, mereka dapat lebih mengenal mengenai apa itu fitopatologi, dan terutama terhadap
ilmu-ilmu tentang hama dan penyakit tumbuhan seperti itu. Nah, selain itu juga untuk yang lomba-lomba SMA itu nanti mereka akan dihadapkan dengan juri-juri yang berasal dari dosen ataupun dari mahasiswa S2 seperti itu. Jadi mereka akan mengetahui gitu bagaimana akademisi ya atau kehidupan akademik di perkuliahan terutama di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan seperti itu. Jadi teman-teman yang mau mengenal dunia kuliah wajib banget juga ikutan lomba ini, dan nanti kan akan banyak banget teman-teman dari SMA seluruh Indonesia. Jadi bisa berlatih untuk berkompetisi, terutama nanti yang ada SNMPTN, SBM ataupun Mandiri, mereka juga bisa terlatih di perlombaan ini. Lalu untuk yang mahasiswa ini sangat ikut ya, harus banget ikut ya karena benar-benar karena ini skala internasional ya Kak Nurul. Jadi nanti teman-teman tuh bisa dalam perlombaan tersebut bagaimana bisa diskusi dengan teman-teman yang berasal dari negara lain ataupun bisa dengan juri-jurinya juga. Jadi di situ bisa menjadi wadah gitu, menjadi wadah untuk selain berkompetisi kita juga bisa mencari ilmu, bisa menambah ilmu bagaimana perkembangan fitopatologi di Indonesia maupun di luar. Apalagi kan ini sudah disebutkan ya kayak jurinya itu bakal ada yang dari internasional. Jadi bisa menambah insight baru mengenai dunia ilmu penyakit tumbuhan ini Kak Nurul. Betul banget. Jadi kenapa sih kita harus mengikuti HSA ini? Karena banyak banget keuntungannya teman-teman. Tadi teman-teman mungkin yang tertarik di bidang biologi khususnya dalam fitopatologi, tentang hama dan penyakit, tentang pertanian, ini boleh banget ya jadi sarana untuk teman-teman mengembangkan kemampuan diri teman-teman seperti itu. Apalagi kita di sini memfasilitasi ya teman-teman untuk bisa berdiskusi dengan internasional. Ya, ini skalanya bukan main-main loh, ini internasional. Itu keren banget loh teman-teman. Ya, mungkin teman-teman juga kan belum punya platform yang baik ya. Jadi kita di sini menjadi fasilitator lah kayak gitu kan. Jadi jangan lupa ikut ya teman-teman. Ayo teman-teman, join ya. Oke, tadi luar biasa sekali ya teman-teman penjelasan dari Kak Akmal ini mengenai HSA atau Hari Nasional Semangat Award tadi. Tentunya mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tertarik dong, seharusnya dong. Kak Nurul gimana? Udah tertarik belum? Oh, kayaknya tertarik sih Kak. Harus ikut ya Kak Nurul. Ikut ya, ini juga teman-teman nih ikut dong. Nanti kita biar ketemu, kita bisa diskusi bareng ya Kak ya. Iya, harus. Karena tadi juga banyak teman-teman dari luar negeri juga. Kapan lagi ngobrol-ngobrol kan ya. Nah, tadi kita juga mendapatkan banyak informasi-informasi menarik mengenai perlombaan apa saja yang dapat diikuti, lalu juga topik-topik webinar yang sangat menarik dan juga keuntungan-keuntungannya buat teman-teman semua. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menyimak informasi-informasi tentang HSA ini dan juga jangan lupa ikutan ya teman-teman. Betul. Nah, mungkin sekaligus promosi ya Kak Nurul. Boleh. Jadi teman-teman yang mau ikutan HSA ini bisa cek banget ya di akun Instagram kita ya di @hsaugm 2022. Nah, itu boleh banget dicek apa aja sih lomba-lombanya, harus apa. Di situ juga akan ada link kayak untuk pendaftarannya dan booklet. Jadi teman-teman bisa lebih jelas gitu mengetahui bagaimana sistem dari lomba ini, penilaian dan lain-lain seperti itu Kak Nurul. Oke, itu ya teman-teman, buat teman-teman yang tertarik boleh banget dilihat lagi informasi-informasi lengkapnya melalui laman Instagram kita ya Kak ya. Betul, Kak. Dan juga kalau teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin ada narah hubungnya ya Kak yang tertera di guidebook itu atau Instagramnya juga boleh banget tanya-tanya ya Kak ya. Atau langsung tanya ke saya boleh. Ya boleh banget, Kak Akmal juga boleh. Langsung open chat ini Kak Nurul. Ya di DM aja ya, nanti kita lampirkan Instagramnya Kak Akmal atau nomor WA Kak. Oke Kak, sekali lagi aku pengen mengucapkan terima kasih kepada Kak Akmal karena sudah berdiskusi bersama dan juga bikin teman-teman jadi makin tahu nih mengenai acara ini ya Kak ya. Siap, terima kasih banyak juga Kak Nurul, nih keren banget ya ini. Iyalah keren banget ya Kak ya. Jangan lupa nanti mampir lagi ya Kak kalau ada kesempatan. Oh harus undang lagi ya ini kayaknya. Dan juga aku pengen mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga teman-teman dapat mendapatkan insight-insight baru mengenai HSA ini dan juga mungkin mengenal lebih dekat mengenai Kak Akmal mungkin. Wah itu langsung WA sini. Boleh banget ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk mendengarkan podcast episode-episode selanjutnya. Jangan lupa see you next time. Tetap semangat semuanya. Terima kasih Kak Nurul. Terima kasih Sobat Proteksi. Bye.